Mau dia itu pria, mau dia seorang wanita, mau dia seorang anak kecil ataupun orang dewasa gitu ya. Itu adalah ibu. Kenapa? Karena mereka mengajarkan kita sesuatu. Kayak Oh. kita anak kecil. Sekarang Hmm. dia bertengkar nanti baikan. Kalau kita bertengkar kita musuhan loh. Jivana Mandala. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita sekarang di hari yang ke-10, di mana hari ke-10 itu adalah materinya adalah kepercayaan diri. Nah, biasanya di sini tuliskan pencapaian yang pernah kita raih ya. Nah, itu nanti meditasinya visualisasikan diri menghadapi tantangan dengan tenang. Seperti itu. Oke, ini saya tutup dulu. Tanya Ci, itu pencapaiannya itu seumur hidup atau tahun terakhir atau minggu Bebas. bebas? Oke. Nggak mau pencapaiannya apapun ya, mau dapat rumah, habis itu mau dapat apapun gitu, punya uang gitu kan, ya itu bebas. Iya kayak Mas, silakan. Oke, kita ini aja ya, kita meditasi dulu ya kalau gitu ya, Ya, ya. biar kita bisa singkat waktu. Kita cari posisi ya, meditasi yang rileks, yang nyaman. Kita rasakan ada seutas tali yang menarik tubuh kita ke atas, sehingga tubuhnya kita rileks dan sangat nyaman. Pandangan kita ke depan. Jangan lupa berikan senyuman di bibir kita, agar dahi, kerutan-kerutan di dahi itu tidak muncul. Sekarang kita lakukan olah nafas dulu. Kita tarik nafas panjang, kita tahan sejenak, kita hembuskan secara perlahan-perlahan. Kita tarik nafas panjang lagi, kita tahan sejenak, lalu kita hembuskan secara perlahan-perlahan. Kembali kita tarik nafas panjang lagi, lalu kita tahan sejenak dan hembuskan secara perlahan-perlahan. Rasakan tubuh kita rileks, sangat rileks. Ujung rambut kita rileks, sangat rileks. Organ-organ rileks dan sangat rileks. Oke, sekarang teman-teman kita lakukan sejenak 3S. Adakah emosi yang muncul semalam atau tadi pagi? Jika ada, lakukan 3S sejenak. Bukan emosi saja, tapi yang ada di pikiran yang mengganggu pikiran kita, lakukan 3S. Oke, setelah kita melakukan 3S, mau itu emosi ataupun yang ada di pikiran kita, yang mengganggu di pikiran kita, sekarang kita akan melakukan meditasi untuk pencapaian. Bayangkan diri kita atau visualisasikan diri kita menggapai sesuatu yang sudah kita dapatkan. Apa yang sudah kita capai, yang pernah kita dapatkan, itu kembali dirasakan, diingat dan dirasakan untuk terus mengingat apa yang sudah dicapai dari keberhasilan kita dalam kehidupan ini. Lalu itu diingat dan dirasakan 5 menit ke depan atau lebih boleh. Rasakan sukacitanya. Teman-teman setelah merasakan bahagia, sekarang kita ucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada tubuh kita, kepada diri kita. Terima kasih kepada pikiran kita, ucapan kita, dan tubuh kita. Teman-teman, sekarang sudah kita berterima kasih kepada diri kita sendiri. Mari kita tarik nafas panjang untuk mengakhiri meditasi ini. Nafas panjang, lalu kita hembuskan secara perlahan-lahan. Kita gosok-gosokkan kedua tangan kita secara perlahan-perlahan.
Lebih enak dan lebih tenang kah? Nah, tadi itu kan tugasnya kita hari ini kan adalah biar kepercayaan diri kita muncul gitu kan. Nah, pencapaian kita yang dulu mungkin dulu bisa berkumpul dengan ibu, bisa berkumpul dengan adik, dan itu ada canda tawa di sana. Nah, itu kan kita memorinya kita ke sana ya, Bun ya. Nah, Hmm. pencapaian itu yang dicap gini, yang kita rasakan kembali. Jadi yang dimaksud dengan pencapaian itu bukan hanya prestasi gitu, tapi juga Ya, juga bukan. di keluarga gitu ya. Ya, Adik saya bukan tuh dari, maksudnya bukan dari, oh berapa sih kita dapat gaji lebih besar sebesar berapa sih? Ya, itu kan bukan itu aja, tapi oke, pencapaian itu kan macam-macam. Ada yang betul. kayak Ya. keluarga, keluarga bisa kita berkumpul dengan keluarga, kebersamaan itu jarang loh. Kebanyakan keluarga kan pada individu sana sini gitu kan. Betul betul zaman Nah, sekarang. itu pencapaian juga untuk diri kita. Itu yang dirasa, Bun. Kalau kita memang mau Oke, oke. memperbaiki relationship-nya. Tapi kalau memang mau memperbaiki keuangan, keuangan yang dicapai itu berapa? Gitu loh. Kenapa seorang ibu sekesal-kesalnya sama anak, dia tidak di dalam hati itu tidak jengkel, tidak tidak terlalu, maksudnya tidak sampai dendam ke anak. Nggak di apa? Nggak mutung gitu ya? Nggak Iya, mut. karena kenapa? Karena dia tekniknya 3S loh kalau seorang ibu itu ke anak. Coba dia amati. Mm-mm. Cuma Iya, iya. diamatin aja anak itu. Aduh, kamu tuh nakal sekali. Coba gitu kan. Habis itu tak ada nafas udah. Coba kalau anak Itu saya dimarahin, memang kamu punya itu begini, sifat. gini, 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 gini. Kita diam, nunduk, 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 merunduk terus gitu kan. Dia nggak dilepas-lepas. Sama halnya juga kayak kita-kita di sini. Satu yang kita sekarang lagi Zoom ini ya. Kayak kapan lalu juga kita regresi ya sama Bunda Eva, benar nggak itu yang si Mbak Desi itu? Dia akhirnya melihat akarnya dia itu, akar di dalam keuangan kenapa kok masalahnya begitu-begitu aja gitu kan. Dan itu nggak bisa melampaui uang itu dia pegang gitu. Akhirnya dia dapat akarnya, akar dari permasalahannya dia. Dan di situ tuh kalau disadar-sadari ternyata memang kita juga memiliki akar itu gitu kan tanpa kita sadarin gitu. Jadi kita satu, makanya sering banget yang dikatakan kita akan menarik frekuensi yang sama seperti itu kan. Frekuensi itu kan getaran tubuhnya kita. Ya. Jadi kalau umpamanya kita memang ada getaran tubuh yang istilahnya kayak kita dimanfaatin gitu kan sama orang gitu kan. Ada sebuah eh, getaran itu akan menarik orang-orang yang pasti orang yang kita tarik atau teman-temannya kita di sekitar kita itu juga sama, mengalami hal yang sama. Sadari apa yang muncul di dalam jiwa. Semua berkata